Normal day mahasiswa in this era bukan lagi gibain orang atau hal gak penting, tapi udah di tahap gibain kelakuan pemerintah yang gak ada habisnya. Ekspektasi, kuliah tenang, pulang. Healing, realitas, plot twist kelakuan pemerintah bikin otak anak atpup overthinking sampai mau meledak. A few moments later. Guys, kalian tahu nggak berita baru yang viral awal Juni kemarin itu? Itu loh, ex-kepala BGN Dadan Hindayana yang langsung ditetapkan oleh Kejagung sehari setelah dicopot jabatannya oleh Pak Prabowo. Oh iya, aku baca tuh gak tanggung-tanggung kasus terkait penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Aktor yang terlibat gak cuman dia, 2 mantan wakil kepalanya juga ikut ditahan, si Sony sama si Hodiwik. Bentar, itu yang bikin heboh di medsos itu, yang keuntungannya itu mencapai 1 miliaran per hari. Nah bener ya nih, jadi bentuk penyimpangan itu ada Yayasan Mitra MBG yang terafiliasi sama mereka yang diduga menikmati insentif miliaran per hari dari proyek dapur itu. Ditambah lagi ada isu markup, anggaran pengadaan fasilitas, penunjang operasionalnya juga. Kalian lagi pada ngapain nih rame-rame? Pada bahas apa? Itu loh lagi bahas tentang korupsi kepala BGN, ya nggak? Oh yang satu hari itu ya? Oh sumpah sih itu ngeri banget ya program buat perbaikan gizi anak-anak malah disalahgunain dan anggarannya bocor segede itu tiap hari. Gak kebayang deh jadi masyarakat. Kalau menurut pandangan anak-anak kita mahasiswa, kalau kamu dari pengawasannya tuh apa sih yang kurangnya? Kalau menurut aku sih analisisnya itu jelas kegagalan sistem dari pemerintahan itu sendiri sih. Pengawasannya, preventifnya nggak jalan karena ada manajemen override. Artinya pejabat tertinggi di lembaga itu yang memegang kendali penuh, jadi bawahannya nggak berani mempertanyakan aliran dana ke yayasan tersebut tuh gimana sih. Seharusnya kan Inspektorat Utama BGN atau BPKB melakukan audit operasional secara real time ya ke vendor-vendor dapur itu, bukan coba percaya sama laporan administrasi tahunan yang dimanipulasi. Bener sih, kalau duit yang nguap miliaran per hari yang rugi anak-anak sekolah yang harusnya dapat makanan bergizi, solusinya ke depan biar gak keulang gimana mah? Nah, kalau menurut aku, solusinya pengelolaan dana MBG itu harus pakai e-budgeting dan e-reporting yang terintegrasi penuh. Jadi setiap rupiah yang keluar atau untuk operasional dapur dan yayasan mitra bisa dipantau langsung oleh publik secara transparan. Terus wajib diperkuat yang namanya whistleblowing system atau WBS di internal BGN. Jadi kalau ada staf atau pengelola dapur yang tahu ada potongan dana atau setoran ilegal ke atasan, mereka bisa lapor ke Kejagung atau ke PK secara anonim dan aman tanpa takut diintimidasi gitu. Setuju banget. Apa nih kata kamu kesimpulan dan pesan moral yang bisa kita ambil? Intinya adalah tentang integritas, amanah, dan akuntabilitas. Program gizi ini akan amanah besar untuk masa depan generasi penerus bangsa. Kalau pengelolanya nggak punya integritas, program semulia apapun pasti bakal dikorupsi. Setiap pejabat mereka itu harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan di dunia hukum dan di akhirat nanti. Keren banget ya diskusi kita hari ini. Semoga ya hasil diskusi ini bisa menjadi edukasi buat yang Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para